Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Pagi GKI Layur. Mari bersama dalam waktu yang singkat ini, kita kembali membaca juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang saat ini masih boleh kami hirup. Sehingga kami juga boleh menjalani kehidupan kami di hari ini. Kami boleh kembali bekerja, kami boleh bertemu kembali dengan keluarga kami yang kami cintai. Dan di dalam ucapan syukur ini Tuhan, kiranya Engkau pun berikan kami hikmat. Hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu. Karena sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan. Kiranya firman ini juga Tuhan boleh menjadi teladan bagi kami semua sehingga kami dapat melakukan firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Yeremia 9 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu juga bisa baca sendiri di Alkitab masing-masing. Yeremia 9 ayat 12 sampai 16. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Beginilah firman Tuhan. Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal, seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang, mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali kita ini diperlihatkan dengan sosok Tuhan yang tergambar kejam di dalam perjanjian lama. Kita diperlihatkan dengan sosok Tuhan yang tega menghukum bangsa pilihannya seakan tanpa ampun. Bahkan Tuhan yang juga tega membuang umatnya kepada bangsa asing. Begitupun gambar Tuhan yang kejam ini juga diperlihatkan di dalam bacaan kita Yeremia yang barusan kita baca bersama. Kita melihat saat Tuhan menghukum umatnya agar diserahkan kepada bangsa-bangsa asing dan bahkan mengatakan bahwa mereka akan dibinasakan. Saat membaca teks ini, mungkin kita berpikir ya Bapak Ibu, kok Tuhan kejam sekali ya? Kok Tuhan yang penuh kasih bisa berbuat demikian kepada umatnya sendiri? Namun pada saat ini, saya justru ingin mengajak kita bertanya. Bukan kenapa Tuhan kejam, bukan kenapa Tuhan tega menghukum umatnya. Namun saya ingin mengajak kita bertanya, kok bisa ya? Kok bisa umat pilihan Tuhan meninggalkan Tuhan? Atau kok bisa ya? Yang katanya umat pilihan Tuhan itu justru menyakiti hati Tuhan. Dengan apa? Dengan menyembah berhala. Bahkan menolak untuk bertobat sebagaimana dikisahkan di dalam bacaan kita Yeremia. Di sana umat pilihan menolak untuk bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Bapak Ibu, seringkali kita ini egois. Kita maunya Tuhan selalu menuruti keinginan kita untuk menjadi sukses kah, menjadi orang besar, dan tentu selalu bahagia ya.
Kita tentu mau Tuhan selalu menuruti keinginan kita yang enak-enak ini ya. Kita juga maunya Tuhan harus selalu mengerti saat kita ini terjatuh atau terluka. Tuhan harusnya ada dong di saat saya terjatuh atau terluka. Harus selalu ada gitu ya. Tapi Bapak Ibu, apakah kita juga rindu untuk menuruti maunya Tuhan? Apakah kita juga mau membahagiakan Tuhan di dalam hidup kita? Seberapa rindu kita Bapak Ibu untuk membahagiakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan begitulah bangsa Israel yang semasa hidupnya ya, mereka telah banyak merasakan janji Tuhan yang digenapi. Bangsa mereka menjadi bangsa yang besar. Mereka punya tanah sendiri, mereka bisa hidup dengan tenang. Namun, saat semua hal yang baik sudah disediakan oleh Tuhan, mereka malah meninggalkan dan melupakan perjanjian mereka untuk setia dengan Allah Israel. Karena penyembahan berhala dan penolakan mereka untuk bertobat inilah, pada akhirnya ya kita sama-sama tahu, Allah dengan penuh duka akhirnya menghukum umatnya. Bapak Ibu, lewat teks-teks yang menggambarkan tentang penghukuman Allah kepada bangsa pilihannya, saya justru ingin kita melihat dan bertanya pada diri kita sendiri. Sudah sejauh apa saya meninggalkan Tuhan? Sudah sejauh apa saya menyakiti hati Tuhan lewat perbuatan saya? Mari mengingat bahwa penghukuman Allah itu tidak pernah didasari oleh kebencian atau dendam kepada umat yang dikasihinya, melainkan karena Allah mengasihi dan tidak ingin umat yang dipilihnya itu jauh daripadanya. Saya justru hari ini ingin kita berefleksi. Jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan kitalah selama ini yang telah menyakiti hati Tuhan. Jangan-jangan selama ini kitalah yang sudah meninggalkan Tuhan, bahkan mendukakan hati Tuhan. Kiranya lewat firman yang kita dengar pada saat ini, kita kembali diingatkan untuk menjadi umat pilihan Tuhan yang tidak hanya berjanji setia kepada Tuhan saat katekisasi Bapak Ibu. Semoga kita bukan hanya berjanji setia kepada Tuhan itu saat katekisasi, saat janji percaya kita di dalam CD. Namun kiranya kita setia menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita setiap harinya makin mengerti kehendak Tuhan dan makin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Tuhan memampukan kita semuanya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan memberkati.